Saya mengucapkan selamat hari Minggu kepada setiap daripada saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, om, tante ya. Puji Tuhan yang hari ini ada bersama dengan kami di Anugerah Church Storehouse. Dan tentunya tidak lupa menyapa Anda yang juga kebetulan mengikuti kebaktian ini. Siapapun daripada saudara, kami ingin tahu, ingin kenal saudara. Ketikan saudara ada di kota mana supaya kami mengetahui bagaimana keadaan saudara. Dan kami percaya bahwa kondisi saudara juga baik-baik seperti bagaimana Tuhan memelihara kami. Ada amin? Ya, puji Tuhan. Saudara, hari ini tepat tanggal 27 Oktober. Dan besok adalah hari yang sangat bersejarah buat negeri kita Indonesia. Ada amin? Saudara tahu hari apa itu? Sudah ada di sana kan? Pada tanggal 28 Oktober 1928, saudara ya. Ada banyak orang-orang muda di Indonesia waktu itu berkumpul. Indonesia waktu itu belum merdeka, tetapi mereka adalah orang-orang yang berani melihat jauh ke depan bahwa sekitar berapa tahun itu saudara ya? Sekitar 27 tahun ke depan Indonesia akan merdeka. Betul enggak saudara ya? Jadi hari ini saudara kita mau mengingat ada satu itikat yang luar biasa, ada satu spirit keberanian yang luar biasa yang bahkan pemuda dan pemudi Indonesia pada waktu zaman dulu, saudara mereka sudah berani untuk melihat ke depan. Dan saudara padahal kita tahu belum ada tanda-tanda 27 tahun itu bukan masa yang cukup singkat, betul enggak saudara ya? Bahkan Indonesia akan merdeka. Tetapi yang mereka lakukan sebenarnya apa saudara? Mereka menanam benih. Jadi kalau saudara dalam kehidupan saudara hari ini saudara belum puas dalam kehidupan saudara. Saudara masih percaya bahwa ada hari-hari baik yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan saudara. Mari kita bersama-sama menanam benih itu saudara. Kalau benih itu tidak pernah ditanam, maka benih itu nggak akan pernah berakar dan bertunas. Betul nggak? Pada waktu benih itu berakar dan kemudian bertunas, di sana ada harapan yang baru. Saya ucapkan berkat buat saudara dan saudara atas nama bangsa Indonesia. Kita bersama-sama mengucapkan Hari Sumpah Pemuda. Selamat Hari Sumpah Pemuda saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati juga untuk seluruh daripada saudara yang ada di luar sana. Percayalah bahwa ada hari depan yang sangat baik bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan kita tahu selama 1 minggu ini saudara ada banyak sekali optimisme yang sangat tinggi atas negeri kita Indonesia. Betul enggak ya? Saudara bukan saja cuman pelantikan presiden yang minggu lalu sudah selesai, tetapi Bapak Presiden kita bersama dengan wakilnya sudah berhasil membentuk satu kabinet yang sangat keren banget. Yes. Siapa yang berkata keren banget? Keren. Katakan Indonesia keren banget. Indonesia maju, Indonesia keren. Ada banyak optimisme yang luar biasa. Menteri Pendidikannya keren banget saudara ya. Keren banget, bahkan masih usia 35 tahun saudara sudah menjadi seorang menteri. Ada seorang wakil menteri yang juga sangat keren banget, cantik sekali saudara ya. Dan pendidikan sangat tinggi dan ini adalah model-model bagaimana Indonesia masa depan ini akan terjadi. Oleh karena itu di sini Bapak Ibu sekalian, siapa yang merasa masih muda angkat tangan coba. Kita semua merasa masih muda, betul enggak ya? Karena kita Hari Sumpah Pemuda saudara, definisi daripada muda itu apa? Saudara yang berusia 99 tahun ke bawah, saudara seharusnya merasa engkau masih muda. Siapa yang berusia 99 tahun ke bawah? Boleh lihat tangannya? Amin saudara ya, puji Tuhan. Jadi saudara kita semua kumpulan orang-orang muda, tetapi khususnya Anda yang berusia 40 tahun ke bawah, dengar baik-baik. Anda memegang satu tanggung jawab yang sangat besar. Berapa banyak yang di bawah 40 tahun? Saya udah lewat saudara. Saya udah lewat saudara ya. Jadi saudara yang di bawah 40 tahun boleh lihat tangannya. 30 tahun, 25, 40 tahun ke bawah. Saudara dengar baik-baik. Saudara itu adalah kandidat yang sangat luar biasa menjadi para pemimpin. Bukan cuma di perusahaan, bukan cuma di rumah tangga saudara. Tetapi sky is the limit. Amen. Saudara tiba-tiba suatu kali saudara kalau Indonesia, pemimpin Indonesia, presiden membutuhkan saudara bisa saja ditelepon. Saudara betul enggak ya? Jadi enggak ada masalah lagi suku atau ras atau agama yang dapat menjadi barrier atau permasalahan sehingga orang berkata karena aku dari suku ini, karena aku dari agama ini aku enggak bisa maju saudara. Tetapi sekarang Indonesia sudah berubah. Amen. Perubahan sudah terjadi dan kita berkata haleluya, we speak blessing to Indonesia. Amen. Dan percayalah saudara kalau engkau percaya hidup bersama dengan Tuhan, tidak ada hal yang mustahil bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amen. Yang percaya bahwa masa depan kita di Indonesia luar biasa katakan haleluya. Kita berikan kata-kata kemenangan kita saudara katakan pekik merdeka 2, 3 merdeka haleluya. Tuhan Yesus memberkati, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Saudara kita akan masuk ke dalam firman Tuhan pada pagi hari ini ya, berjudul family bonding. Nah
Ini buat saudara, hari ini adalah Family Week, jadi anak-anak beribadah bersama kita. Tapi hari ini ada kegiatan ekstra, jadi Anda nggak perlu khawatir anak-anak berlari-lari ya. Mereka sedang dikumpulkan di satu corner, nanti kalau udah selesai khotbahnya akan dilaporkan sama Miss Sally apa aja yang mereka lakukan hari ini. Tepuk tangan dulu dong untuk Miss Sally ya. Thank you Miss Sally. Dengan Miss Yolanda. Yes, thank you Miss Yolanda. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, tentang family bonding ya, ini artinya apa? Kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 19. Terlebih dahulu kita lihat firman Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 19 di screen sudah ada. Kita baca bersama-sama saudara, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ada amin saudara. Amen. Nah, ini perlu banget di dalam keluarga kita. Pada saat kita menjalankan keluarga kita ya saudara ya. Kita perlu menyadari bahwa kita tidak mungkin bisa mengasihi anggota keluarga kita. Apalagi yang udah sering bersalah sama kita gitu kan saudara ya. Kecuali kita menyadari bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Makanya sekarang kita bisa saling mengasihi dalam anggota keluarga kita. Ada amin saudara ya. Jadi dalam keluarga sangat diperlukan pengertian seperti ini saudara. Kalau kita bisa suami istri, kalau bisa saling mencintai. Kamu masih cinta aku gak? Luar biasa meluap-luap sayang. Luar biasa. Ini cuma Pastor Daniel dan Debbie yang bisa seperti ini di atas panggung saudara ya. Nah saudara, kalau suami istri bisa saling mengasihi sampai hari ini. Meskipun sudah menikah puluhan tahun ya. Itu bukan karena kuat dan gagah kita. Amen. Tapi karena anugerah Tuhan. Ada amin saudara. Haleluya. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Makanya kita ini anak-anaknya Allah itu sekarang bisa saling mengasihi. Ada amin saudara. Amen. Kalau orang tua dengan anak-anak bisa saling mengasihi. Mereka nggak ribut, mereka nggak gontok-gontokan, mereka nggak putus hubungan. Itu bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Ada amin saudara. Haleluya. Kalau antara menantu dengan mertua terjalin hubungan yang harmonis, itu bukan karena kuat gagah kita, percaya deh saudara. Amin. Ya, tapi itu karena ada anugerah Tuhan dalam hidup kita. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Makanya mertua dan menantu di dalam Tuhan tidak seperti Tom and Jerry. Tapi bisa jadi best friend. Ada amin saudara. Amen. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Saudara, di Anugerah Church kalau saudara belum terbiasa, saudara akan melihat banyak sekali public affection display saudara ya. Di mana kita saling menunjukkan rasa kasih, rasa cinta, terutama suami istri saudara. Kadang-kadang ada orang yang belum biasa berkata, gitu saudara ya. Kadang-kadang anak-anak melihat, gitu saudara. Tetapi kami percaya bahwa hal ini perlu dilakukan. Ada amin saudara ya. Nah pada waktu misalnya anak-anak kami masih kecil, saudara tahu nggak, pernah nggak, saudara yang sudah menikah pasti mengerti apa yang kami katakan. Pada waktu kita ribut antara suami istri, yang mana hal itu semestinya cukup normal, betul nggak ya? Nggak ada suami istri yang sempurna. Ada yang sempurna nggak? Ada yang pernah ribut nggak? Boleh lihat tangannya yang pernah ribut, orang-orang yang berani jujur. Siapa yang terlalu sering ribut? Nggak usah angkat tangan saudara ya. Angkat tangan. Saudara, pada waktu orang tua ribut, suami istri ribut dan kemudian kayaknya udah nggak ada takut matinya gitu loh ya. Saudara, kalau saudara nggak lupa, saudara pernah nggak ngelirik wajah anak-anakmu pada saat itu? Wajah anak-anak kita itu akan depresi banget saudara. Dan mereka begitu sedih dan saya yakin tidak sedikit daripada mereka yang walaupun tidak mengerti apa yang diributkan, ada linangan daripada air mata yang meleleh. Dan itu pernah terjadi pada kehidupan kami juga. Kami nggak sempurna saudara ya. Tetapi pada saat yang berbeda, pada waktu kami mulai saling mencinta, kami saling menunjukkan rasa kasih saudara. Kami saling bermesra, berakur, berciuman saudara ya. Dan kemudian kami melihat wajah anak kami juga di sana. Kami melihat bagaimana anak kami itu tersenyum sekali. Dan senyumnya itu lebih daripada pada waktu mereka mendapatkan hadiah atau mendapatkan permen. Karena apa saudara? Bagi mereka, walaupun mereka nggak mengerti, itu adalah suatu berkat yang sangat melimpah. Betul nggak saudara ya? Tidak ada satupun manusia yang dilahirkan di muka bumi ini yang ingin hidup di dalam suatu keluarga yang berantakan. Betul nggak? Tetapi setiap daripada kita mempunyai satu longing atau mempunyai satu kerinduan saudara. Bahwa
kalau bisa kita ini hidup di dalam satu keluarga yang harmonis, yang manis, yang pada waktu tidak sempurna sekalipun kita bisa saling memaafkan. Kita bisa saling menerima apa adanya. Nah Bapak Ibu sekalian, termasuk di gereja ini, hal-hal seperti ini kita harus biasakan sebagai satu bagian daripada budaya kita. Boleh saudara ya? Nah oleh karena itu di sini saya melihat ada beberapa contoh-contoh yang saya percaya ini contoh-contoh ini perlu ditunjukkan sebagai public affection display ini saudara ya. Kami sering menunjukkan itu dan melakukan itu saudara. Di sini juga ada papa mama kami yang sangat harmonis sekali saudara. Mereka sudah menikah, sekarang memasuki usia pernikahan ke 51 saudara. 51 tahun, luar biasa banget ya. Tepuk tangan dulu dong ya. Dan bagaimana kadang-kadang kami sebagai anak melihat mereka kadang-kadang masih ada kayak Tom and Jerry gitu saudara ya. Tapi kadang-kadang seperti Mickey dan Minnie saudara, boleh kan? Ya saudara ya. Dan kemudian ada Om Bowo di sini yang sweet banget sama Tante Maggie, betul kan ya? Ini perlu saudara, perlu banget. Ada juga yang sudah menikah, yang muda-muda juga nggak mau kalah. Yang muda-muda jangan mau kalah sama yang lebih tua. Jangan merasa risih. Saudara, ada Pak Hendro dan Bu Gina yang masih malu-malu saudara ya. Ya, ada Pak Michael di sana, ada siapa? Ibu Marlin saudara yang kadang-kadang nggak malu-malu saudara ya. Betul ya? Jadi ini perlu banget supaya apa? Kita ini kehidupan pernikahan kita dapat menjadi contoh. Masyarakat memerlukan role model. Masyarakat tidak cuma memerlukan Marvel atau Batman dan Superman. Tetapi mereka perlu untuk melihat orang-orang yang real. Orang-orang yang nyata. Orang-orang yang bisa kena masalah. Orang-orang yang bisa sakit saudara. Tetapi di dalam kesakitan mereka tidak menyerah kalah. Inilah kehidupan yang didambakan oleh Tuhan. Sehingga pada waktu Tuhan berkata, kamu adalah biji mataku. Kamu adalah gambar dan rupaku. Kamu adalah perwakilan daripada kerajaanku. Inilah artinya saudara. Bahwa di dalam ketidaksempurnaan kita. Bahkan di dalam permasalahan-permasalahan kita. Ada harapan saudara. Mari saudara yang datang bersama dengan suami dan istri. Boleh dong peluk. Gak usah berdiri saudara. Peluk suamimu, peluk istrimu yang muda-muda. Saudara. Bro, mana istrimu bro? Oh oke. Ya peluk dong. Yang belum muhrimnya jangan dipeluk dulu ya. Pegang aja tangannya nggak apa-apa lah ya. Di bawah layar boleh ya. Puji Tuhan saudara ya. Ada yang masih muda-muda juga, ada Bogi sama Keisha, ada Yusuf sama Asien ya. Keren banget. Ada siapa tuh? Yehezkiel sama Frisil yang terlagi jadi orang tua. Ada Pak Kus dan Ibu Kus ya. Keren banget. Ini penting banget saudara ya, karena generasi muda kita, ada Bu Wiwi sama Pak Yap. Oh, ayo dong, jangan berjauhan gitu. Terlalu jauh loh. Terlalu jauh. Masa kayak Karisa dipegang jentiknya doang. Enggak, itu kayak paintingnya Michelangelo itu loh. Mendekat dong. Masa yang khotbah udah peluk-pelukan gini, yang sana masih betah aja berjauhan. Gitu dong. Penting banget saudara ya. Jadi karena apa? Masyarakat atau anak-anak muda kita perlu melihat satu contoh yang baik. Amin. Kenapa harus melihat orang-orang yang belum menikah, yang pacaran, yang bercumbu rayu dan mereka menjadi kepingin seperti itu? Kenapa tidak melihat? Loh ini orangnya datang. Ayo Bu, datang duduk. Nah. Ini juga gak mau kalah saudara. Ayo duduk dong sebelahnya. Nah, peluk bro. Anak-anak kita perlu melihat contoh-contoh yang baik. Di mana ada pasangan suami istri yang sah. Ini penting saudara. Yang sah. Yang menikah dengan bahkan kita gak bisa menghakimi. Tetapi diupayakan saudara, yaitu menikah dengan istri masa mudanya. Mereka perlu melihat ada contoh-contoh yang luar biasa. Sehingga anak-anak kita akan berkata, aku pengen jadi seperti itu. Saudara, jangan berikan contoh-contoh yang salah kepada anak-anak kita. Jangan pernah berkata bahwa merangkul istri atau suaminya di depan umum itu nggak sah, nggak boleh gitu ya. Ini gereja. Justru saudara, hal-hal seperti ini perlu ditunjukkan di dalam gereja. Kalau mereka nggak melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang manis di gereja, mereka mau lihat di mana? Betul nggak? Ada amin? Saudara, puji nama Tuhan. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Nah saudara, ada 3 kebutuhan dasar
jiwa atau emosi seorang manusia ya. Ini sudah seringkali kami bagikan juga untuk mengingatkan saudara. Kita harus belajar ulang berulang seperti kata Alkitab saudara ya. 3 kebutuhan dasar jiwa ini adalah dicinta, katakan dicinta. Dicinta. Yang kedua adalah diterima, katakan diterima. Diterima. Yang ketiga adalah dihargai, katakan dihargai. Dihargai. Siapapun kita saudara, Ya. kita itu perlu dicinta, diterima, dihargai. Terutama oleh anggota keluarga kita sendiri saudara. Betul. Amin. Nah saudara, dampaknya apa kalau seseorang itu mendapatkan cinta, penerimaan dan penghargaan di rumah? Maka dia tidak perlu menjadi orang yang kehausan keluar dari rumah cari cinta. Keluar dari rumah cari penerimaan. Keluar dari rumah cari penghargaan karena nggak dapat di rumah. Tapi kalau dia dapat di rumah, dia akan menjadi pribadi yang utuh. Katakan utuh. Utuh. Ya. Ya. Selain itu bukan hanya utuh, tapi dia juga akan percaya diri. Katakan percaya diri. Percaya diri. Jadi keluar dari rumah itu pede saudara ya. Karena dia sudah full mendapatkan kebutuhan jiwa dia di rumah. Saudara, bulan ini kan kita sedang membahas emotional health series atau kesehatan emosi. Kesehatan emosi ini perlu diperhatikan, bukan cuman kesehatan roh atau kesehatan jasmani kita, tapi juga kesehatan jiwa kita. Masih ingat ya ilustrasi yang saya berikan beberapa minggu yang lalu, seringkali jiwa kita itu kejepit di tengah gitu kan. Masih ingat waktu Gobi ditarik-tarik sama Pak Michael dan Pak Daniel Z gitu kan ya. Udah Gobinya kurus, ditarik oleh 2 orang yang tinggi gede gitu kan saudara ya. Nah jiwa kita tuh seringkali seperti itu. Tapi kalau di rumah kita bisa mendapatkan ketiga hal tadi itu ya, dicinta, diterima dan dihargai. Wow, kita itu akan menjadi pribadi yang surplus. Katakan surplus. Surplus. Tidak defisit. Di sini ada akuntan, dulunya akuntan Pastor Hendru ya kan. Pak, kalau ngelihat pembukuan defisit itu gimana Pak? Pusing kepalanya, merah semua, tidak ada untung gitu kan saudara ya. Paling enak itu ngerjakan pembukuan kalau warnanya biru. Kalau untung, kalau surplus, ada amin saudara. Tanya sama bisnismen, mana mau mengerjakan usaha yang warnanya merah terus ya, pembukuannya merah, minus terus, nggak mau. Nah sama juga dalam kehidupan kita, harus diperhatikan bagaimana supaya ketika suami kita keluar dari rumah, ketika suami kita mau menuju tempat kerjanya, dia utuh, percaya diri, surplus, tidak defisit, sehingga dia akan menjadi problem solver, bukan problem maker. Ada amin saudara. Demikian juga dengan istri yang utuh, percaya diri, surplus, tidak defisit, dia keluar tidak menjadi problem maker tapi menjadi problem solver. Anak-anak kita juga seperti itu, datang ke sekolah dengan attitude yang bagus, utuh, percaya diri, surplus, tidak defisit, menjadi problem solver. Bukan problem maker. Problem maker itu perhatikanlah diriku, please kasihanilah aku gitu saudara ya. Tapi dia akan keluar, apa yang bisa kubantu untuk memberkati kamu, untuk memberkati orang lain. Ya. Ada amin saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Saudara, kita melihat bahwa kalau kita punya family bonding yang baik saudara ya, hal itu semestinya bukan cuman masalah kita shopping kemana, atau kita nonton bioskop apa, makan apa, liburan kemana, luar negeri ataupun dalam negeri. Tetapi bahkan hal-hal yang sepele di dalam rumah. Hal-hal yang kita lakukan bersama-sama. Bulan lalu kami membahas tentang quality time. Dan ini seperti adalah satu kesinambungan saudara. Antara family time yang akan menghasilkan family bonding. Nah saudara, tahukah Anda slide berikutnya, family bonding ini menciptakan ikatan batin antara keluarga dengan cara dilakukan sengaja atau intentional. Family bonding nggak bisa on the fly atau kita ngalir, nggak bisa saudara. Family bonding harus direncanakan di mana kita mau meluangkan waktu berkualitas bersama dengan anggota keluarga kita. Ada amin nggak? Saudara, ini sangat penting sekali. Tadi dikatakan kita menjadi utuh, kita tidak defisit, kita menjadi problem solver. Saya sendiri saudara sebagai seorang laki-laki, berapa banyak laki-laki di sini? Ya, kita masing-masing orang bukan cuma laki-laki tetapi juga perempuan. Kita mesti ngerti nih, dengar baik-baik. Kita adalah makhluk yang perlu dicinta. Siapa perlu dicinta? Saudara nggak mungkin berkata, saya nggak perlu dicinta. Saya bisa mandiri sendiri, nggak mungkin saudara. Sekuat-kuatnya saudara, pasti ada satu
keinginan, kerinduan, longing heart gitu. Di mana kita dipeluk, dibelai oleh kekasih kita, oleh orang yang mengasihi kita, siapapun kita itu. Betul nggak saudara ya? Nah tahukah Anda pada waktu kita dapat memberikan, firman Tuhan mengajarkan ke kita, lebih diberkati kamu pada waktu kamu yang mana saudara? Menerima atau memberi? Memberi. Firman Tuhan dengan jelas berkata, you are blessed more when you are give than when you receive. Kamu diberkati lebih pada waktu kamu memberi sesuatu daripada kamu menerima. Jadi kalau pada waktu saudara secara intentional atau sengaja memberikan perhatian kepada anggota keluarga saudara, baik Anda yang sudah menikah ataupun yang Anda masih single ya, kita perlu punya ini saudara, satu komunitas yang terkecil, unit terkecil di dalam lingkungan diri kita yang namanya keluarga. Nah permasalahannya kalau saudara di sini merantau dari jauh, nggak punya keluarga, nggak punya paman, nggak punya bibi, nggak punya tante, om atau orang tuamu sangat jauh, FaceTime-an terus kan nggak enak. Betul nggak ya? Nah maka dengar baik-baik. Punya gereja. Jadikan Anugerah Church sebagai bagian daripada keluarga saudara. Kami membuka diri kami, saudara, bukan cuma Pastor Daniel dan Pastor Debbie, tetapi kita sebagai organisasi gereja, ada orang-orang tua di sini, ada Pastor Hendro, ada Om Bowo, ada Pak Endrata, yang siap untuk bahkan memberikan rasa nyaman kepada saudara sebagai bagian daripada anggota keluarga. Boleh nggak ini para orang-orang yang lebih senior? Ya, boleh? Om, boleh? Ya, jadi saudara dengar baik-baik. This is your home. Pada waktu kita datang ke sini setiap minggu, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, datanglah dengan suatu pengharapan, saudara. Tetapi bukan berharap kepada manusiawi kaminya, saudara, tetapi berharap kepada Tuhan. Kalau saudara berharap kepada Tuhan, saudara tidak bakal dikecewakan. Ada amin gak? Justru pada waktu kita memberi dulu, saudara ya. Jadi saudara pun yang single, kalau ada di tempat ini, saudara perhatikan orang-orang yang ada, bukan cuma memperhatikan sesama usia saudara, tetapi perhatikan orang-orang yang lebih tua, saling sapa. Boleh nggak? Halo, dengar baik-baik, saling sapa. Katakan saya mau saling sapa. Saya mau saling sapa. Siapa mau saling sapa? Ya, termasuk anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, boleh nggak? Katakan bersama-sama saling sapa. Ya, jadi kita dahulu mendahului untuk saling menegur, saling menyapa, mengatakan, hey bagaimana kabar kamu? You look very good honey. Oh thank you. You look very pretty. Siapa sih suami kamu? Kamu lah. Keren banget. Tos dulu dong. Jadi saudara, kalau misalnya kita bisa seperti itu bersama dengan teman, maka kita akan saling memberikan tabungan kepada orang itu loh. Karena apa? Kita ini, jiwa kita perlu yang namanya tabungan emosi. Jadi bukan cuman rekening saudara yang perlu ditambahin uang untuk ditabung, tetapi jiwa manusiawi kita ini, jiwa kita perlu tabungan. Kita bisa saling memenuhi saudara, betul nggak ya? Kalau saudara memang punya keluarga di Jakarta atau di tempat di mana saudara tinggal, itu sarana yang paling baik untuk memenuhi tabungan emosi saling anggota keluarga. Tetapi kalau saudara sendirian, saudara welcome to Anugerah Church. Karena saudara di tempat ini kami tidak memandang siapa saudara, tidak memandang latar belakang saudara. Tetapi justru kalau saudara memang benar-benar mau datang as you are, datang apa adanya siapapun saudara, saudara boleh berbuka tentang masa lalu saudara dan saudara tidak akan dihakimi. Kami justru ingin berempati kepada saudara. Kami bisa ikut menangis dengan saudara, tetapi kami akan berkata, udah cukup nangisnya, mari kita bangkit, mari kita kejar destinasi Tuhan yang ada di depan itu dan rencana Tuhan sangat besar buat kamu. Rise and shine, karena the glory of the Lord is upon you. Kebaikan, kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan itu bersinar terang atas kehidupan saudara. Tidak masalah apapun yang pernah terjadi dengan contoh yang salah dari orang tuamu, dari masa lalumu. Tetapi percayalah bahwa masa kinimu ada pengharapan yang baru. Sehingga masa depanmu akan selalu bangkit dan bersinar. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah saudara, ada buktinya tuh. Masa iya sih ada yang namanya tabungan jiwa? Masa iya bisa defisit? Saudara pernah dengar lagu ini enggak? Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah tanah hatiku yang kering.
ini agar cintamu bersemi di hatiku. Cuma beberapa orang yang tahu, yang lain belum lahir, nggak apa-apa deh ya. Oh Yesus, Kekasihku, hanyalah kau. Terus? Namamu kan kuukir di hatiku. Alright. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku kan setia, setia selamanya. Bentar lagi buat album ini kita ya. Amin. Satu gereja nyanyi bareng. Oh iya, keren ya. Nah saudara, seperti itu. Kalau tabungan jiwa tidak bisa defisit, tidak mungkin lagu itu ditulis. Betul. Dan ketahuilah bahwa hidup di luar Tuhan, jiwa seseorang manusia pasti selalu defisit. Karena jenis cinta tertinggi, jenis kasih tertinggi, jenis sayang tertinggi yang bisa mengisi kekosongan hati kita adalah cintanya Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya, nanti kita akan belajar lebih dalam nih ya tentang cintanya Tuhan. Nah saudara, tapi sekarang kita lihat. Sebagai masyarakat modern, kita hidup di negara Indonesia, ibu kota metropolitan Jakarta, yang sebentar lagi jadi daerah katanya saudara ya. Nah tapi kan sementara masih ibu kota, macetnya kayak apa? Luar biasa. Membahana, cetar gitu saudara. Cetar membahana macetnya. Nah saudara, semua orang itu sibuk, bener apa enggak sih? Yes. Apalagi harus meluangkan banyak waktu di jalan gitu kan. Ada loh orang-orang Jakarta, teman-teman saya yang bilang gini, wah gua bisa tua di jalan nih katanya gitu saudara. Siapa ya? yang hari-harinya sibuk? Angkat tangan coba. Enggak sibuk? Hebat banget. Siapa yang sibuk angkat tangan saudara? Kami sibuk, penuh dengan kesibukan saudara ya. Ya, nah jadi karena memang seperti inilah gaya hidup di dunia modern. Tiap orang tuh sibuk. Punya appointment banyak, punya agenda itu setiap hari penuh isinya. Jam berapa meeting sama siapa, jam berapa meeting sama siapa gitu kan saudara ya. Lunch meeting, dinner meeting, breakfast meeting, gendut lama-lama ya kan saudara. Tiap kali meeting makan gitu kan saudara. Ya itu penyakit lain lagi di kota besar gitu kan saudara. Sibuk banget gitu kan saudara. Nah saudara, ketika kita punya gaya hidup yang sibuk seperti ini, kita tidak punya cara yang lain. Untuk bisa meluangkan waktu dengan anggota keluarga kita, kita harus mau meluangkannya dengan sengaja. Take time, ada amin saudara. Karena tidak akan pernah ada waktu. Tapi kalau kita mau meluangkannya dengan sengaja, saya akan mengambil waktu cuti, misalnya gitu saudara, ya kan? Saya akan meluangkan waktu ini bersama keluarga saya. Nah, harus dilakukan secara sengaja. Nih seperti Gaby ya, 2 minggu yang lalu cuti 2 hari dan dia membawa orang tuanya pergi ke Dieng ya, lalu pulangnya bawa oleh-oleh. Apa kentang Dieng yang empuk dan enak itu saudara ya kan? Seperti itu harus sengaja dilakukan. Ya dalam hal ini saudara, kami pun seringkali harus melakukan dengan sengaja seperti itu. Memang sudah capek, memang sudah sibuk. Tapi kalau mau nurutin capek, kalau mau nurutin tidak ada waktu, tidak akan pernah ada waktu. Ya Haleluya. saudara, benar ya? Ya. Nah oleh karena itu saudara kita tahu betapa beruntungnya kita kalau kita misalnya masih bisa membagikan cinta atau kasih kepada anggota keluarga kita dan kita juga menerimanya di dalam rumah. Ada amin gak saudara ya? Sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang individu kita perlu ini semua saudara. Karena apa? Sehingga pada waktu di luar sana kita nggak lagi mengalami defisit. Saya nggak perlu lagi mencari apa ya orang-orang yang mau dijadikan anak, mau nggak jadi anak rohaniku? Udah deh, ayo dah. Akui saya sebagai papa rohani kamu. Enggak saudara, kita enggak perlu seperti. Atau kita mencari mana ya papa rohani saya, siapa ya saudara. Karena apa? Anak-anak kita sudah dipenuhi kenyang. Orang yang kenyang itu enggak cari makan di luar. Betul enggak saudara? Tetapi kita sebagai keluarga kita boleh saling membangun. Sekali lagi saudara, saya mengatakan ini bukan berarti saudara tidak boleh menjadikan seseorang sebagai papa rohani atau kakak rohani, bukan seperti itu. Tetapi artinya jangan sembarangan. Ada amin saudara ya, puji Tuhan. Mari kita lihat slide berikutnya. Apa kata firman Tuhan tentang generasi?
Amsal 17 ayat 6, kita lihat slide berikutnya saudara ya. Firman Tuhan berkata, mahkota orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Ini penting saudara ya. Di gereja ini kita sangat beruntung banget. Anugerah Church at Storehouse adalah family church, saudara. Kami tidak berfokus kepada hanya anak-anak muda youth saja. Kami tidak berfokus kepada pasangan muda-mudi saja. Kami nggak berfokus kepada orang-orang yang sudah jadi konglomerat, saudara ya. Siapa konglomerat di sini? Siapa calon konglomerat di sini? Angkat tangan dulu dong, saudara ya. Jadi kita nggak menunggu konglomerat datang, we are making conglomerate, saudara. Kita nggak nunggu menteri masuk beribadah di sini, kita menjadikan jemaat kita sebagai menteri-menteri, saudara, dan calon pemimpin bangsa ini. Ada amin. Amin. Amin saudara ya. Dan juga di gereja ini ada orang-orang tua atau keluarga-keluarga kita yang sudah ada sampai 2 generasi, 3 generasi. Dan nanti kalau Tuhan izinkan kalau sampai berumur panjang, saudara siapa tahu nggak menurut kemungkinan sampai 4 generasi. Amin. Ada amin nggak saudara ya. Ini foto kami ambil hampir 2 tahun yang lalu pada waktu kami family picture di Bandung saudara ya. Ada kakak saya, ada adik-adik saya yang lain saudara ya. Tetapi untuk konteks ini saya hanya keluarkan untuk yang keluarga kami saja bersama dengan orang tua. Orang tua harus saling kerjasama dengan anaknya. Anak harus percaya dengan orang tuanya. Orang tua pada waktu sudah memasuki usia pensiun saudara atau usia dini. Mundur 1 langkah, izinkan anakmu maju. Jangan terus anak itu disetir. Anak harus gini, menantu harus gini saudara. Duduk aja, kalau saudara udah lebih usur atau lebih senior, kalau naik mobil sama anak-anak saudara akan duduk di mana? Di depan atau di belakang terus? Di belakang kan, nikmati aja saudara ya. Dia mau belok kiri udah biarin belok kiri, nggak usah belok kanan dikasih tahu. Udah saudara, daripada gitu udah tutup mulut, enjoy the ride, lihat pemandangan saudara ya. Sama juga dengan kehidupan, untuk cara didik anak, mau makan apa, izinkan anak-anakmu yang sudah menikah, sudah ada di balik kendali, sudah dewasa untuk kemudian mengambil kendali. Ada amin nggak saudara ya, puji Tuhan. Nggak apa-apa, Kelly di sini. This is Family Week, saudara. Kita terbiasa, kita nggak merasa aneh dengan anak-anak yang lebih baik mereka ada di dalam gereja daripada mereka di luar gereja. Sepakat katakan amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, ada foto lagi kedua yang sangat keren, saudara ya. Slide berikutnya, nah keren banget kan? Keren banget, saudara ya. Keren banget. Saudara, sangat penting untuk keluarga besar sewaktu-waktu boleh bereuni, berkumpul. Karena ini menjadi sesuatu relationship goal gitu loh. Katakan relationship goal. Relationship goal. Betul saudara, jangan relationship goal cuman pada waktu perutnya udah 6 pack. Terus bergandengan, gak tahu itu suaminya siapa, istrinya siapa. Saudara, bukan itu relationship goal kita. Tetapi relationship goal kita adalah bersama dengan seluruh isi keluargaku, kami akan melayani Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan tertarik pada generasi. Siapa yang ngerti ini saudara? Ya makanya di Alkitab Tuhan berkata, aku adalah Allah daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan dengar baik-baik saudara. Ada satu reward, ada satu berkat Tuhan, hadiah yang sangat berlimpah. Pada waktu kita mengerti tentang konsep ini, baru cuma mengerti konsepnya, kita belajar untuk menghidupinya. Saudara dengar baik-baik, ada berkat yang namanya berkat generasi. Berkat generasi ini multiplikasinya keren banget. Saudara kalau kita kerja, misalnya nih ya, saudara bekerja misalnya di satu posisi, gaji saudara misalnya anggap aja 10 juta misalnya ya. Saudara akan mendapatkan 10 juta di akhir bulan dan kemudian saudara berkata, I earn it, I deserve it. Aku udah mendapatkan ini saudara ya, karena ini adalah hasil kerja kerasku, betul nggak? Tetapi tahu nggak, orang yang mempunyai berkat generasi, saudara berkatmu nggak cuma sebatas uang nominal 10 juta saja. Tiba-tiba saudara ada kemurahan Tuhan yang kayaknya pada waktu orang melihat akan iri dengan saudara dan berkata, kenapa dia terus yang diberkati? Padahal saudara berkata, saya tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh loh. Saya nggak sampai misalnya membaiki supervisor atau CEO saya, tetapi saya diberikan kemurahan. Karena apa saudara? Ada berkat generasi. Saudara kami, we are the believer of generational blessings. Dalam berkat generasi itu ada eksponensial peningkatannya.
Eksponensial itu artinya kuadrat, saudara. Bukan 2 kuadrat sama dengan 4, saudara. 4 kali 2 cuma 8. Tetapi 4 kuadrat itu 16. 16 kuadrat berapa? Ada yang bisa ngitung, ahli matematika ada nggak? Kalkulatornya 16 kali 16 berapa? 256 kalau nggak salah ya, betul nggak? 16 kali 16. Ya, itu kuadrat, saudara. Jadi berkat generasi itu peningkatannya eksponensial. Amen. Leaps and bound. Amen. Jadi percayalah saudara, kalau hari ini di dalam kehidupan saudara belum kelihatan banyak. Sebenarnya yang saudara dan saya lakukan, yang kita semua lakukan adalah kita lagi nanam untuk generasi masa depan kita. Amin. Ada amin saudara. Kita lagi nanam untuk masa depan cucu kita atau cicit kita. Mereka nanti yang bakal menikmati dengan luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang bersyukur dan berkata, luar biasa, terima kasih Tuhan untuk nenek moyangku. Ini yang firman Tuhan tadi katakan. Kehormatan daripada anak-anak muda adalah nenek moyang mereka. Amen. Terima kasih Tuhan untuk nenek moyang saya yang sudah setia Tuhan untuk mengikut Engkau, melayani Engkau, padahal hidup mereka enggak gampang, hidup mereka susah. Saudara, ini yang kami alami pada waktu kami mengerti bahwa nenek moyang kami, saudara, adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah melayani Tuhan dalam generasi mereka, saudara. Wow, itu membuat mata saya berbinar-binar. Karena apa? Sekarang saya menerima berkat generasi. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara ya. Jadi kembali ke family bonding, penting bagi kita meluangkan waktu dengan keluarga kita. Punyai kegiatan-kegiatan khusus yang bisa menjalin ikatan kasih antar keluarga itu makin erat, makin lekat gitu saudara ya. Coba lihat kanan kirinya yang datang sama keluarganya. Ya, pandang matanya. Ya. Apa kegiatan yang paling Anda sukai untuk dilakukan bersama-sama dengan mereka ya? Nah itu jangan sampai hilang, jangan sampai luntur gitu loh saudara. Betul. Kalau anak-anak masih kecil ya, macam James gitu, dia paling suka kalau diajak main monopoli. Tapi orang tuanya ini tidak punya banyak waktu buat main monopoli. Main monopoli itu lama saudara, berjam-jam. Kalau mau cepet ya merger-merger selesai gitulah saudara ya. Nah tapi ada game-game lain yang bisa dilakukan, misalnya catur gitu saudara ya. Dia lagi senang banget main catur, pertamanya belajar dari saya, setelah itu dia nantang-nantang opanya, ayo main sama saya sudah bisa gitu ya. Nggak tahu deh kalau main sama opa menang apa kalah gitu. Seringkali opanya ini mengalah gitu ya, dimenangkan dia gitu saudara ya. Nah saudara, saudara tahu kan kami baru aja menerbitkan buku keempat kami yang berjudul Love Revolution yang sekarang lagi dicetak di percetakan. Puji Tuhan saudara ya, akhirnya jadi. Itu nulis buku macam disertasi S3 saudara ya. Waduh pokoknya berat banget nulis buku itu. Tiap kali kami pikir udah mau selesai, Tuhan bilang tambahkan itu, tambahkan ini di bab itu. Nggak selesai-selesai jadinya saudara ya. Saya sampai ingat ada malam-malam karena kami harus tidur itu sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi. Saudara ngejar deadline kan ya supaya pas launching beneran bukunya sudah jadi gitu saudara ya. Nah saya tuh ingat ada malam-malam yang saya bilang mau nangis rasanya, Tuhan udah gak kuat Tuhan gitu kan. Terus semuanya harus di put on hold. Urusan kantor saya gak bisa ke kantor karena dari pagi sampai malam di depan komputer nulis terus saudara ya. Nah itu anak-anak jadi tidak terperhatikan. Ada kira-kira 3 minggu saya dan Pastor Daniel udah jarang ngecek Angelin di Singapura untuk tanya apa kabar, kamu baik-baik saja. Biasanya tuh setiap hari saya tanyain, hari ini makan apa, ya kan pergi kemana, gimana kuliahnya. Itu 3 minggu saudara. Jarang sekali untuk bisa ngecek, hanya sesekali, malah dia yang nyariin kita, gantian saudara ya. Karena kita nggak nyari dia, dia yang nyari kita gitu. Apalagi kalau mami, daddy uangnya habis gitu kan saudara ya. Nah terus 3 minggu juga meskipun kami ada di rumah tapi tidak bisa memberikan perhatian yang penuh kepada James. Dan dia juga cukup pengertian saudara ya. Dia kan orangnya tuh kalau cerita tuh kita harus ngelihat dia, kalau enggak akan diginiin. Harus lihat gitu loh saudara ya. Jadi kalau dia cerita terus panjang gitu kan ya. Intinya apa? Mami sibuk gitu saudara ya. Terus saya pun harus minta maaf ya James. Kami harus kejar target jadi belum bisa untuk meluangkan waktu sama kamu. Dan dia cukup pengertian saudara ya. Dia ada di sekitar kita baca buku atau mainan sendiri gitu saudara ya. Sambil kita sekali-kali liatin dia. Kalau dia tanya kita jawab tapi enggak bisa lama-lama. Nah setelah itu saudara, setelah hari Kamis, 2 Kamis yang lalu ya kan, udah selesai terbit, terus kami pergi ke Tanjung Pinang kan saudara yang ngisi family workshop di sana ya kan, 2 hari. Nah
Itu mestinya saudara kalau mau enak setelah pelayanan harusnya pulang. Ya kan, pulang supaya bisa istirahat, bisa mengejar tidur-tidur yang kekurangan selama hampir 3 bulan gitu saudara ya, akibat efek nulis buku. Tapi kami memilih untuk naik kapal pergi ke Singapura. Karena dari Tanjung Pinang ke Singapura itu sudah dekat dan ya begitu saudara ya, naik kapal 2,5 jam, mabuk juga saudara ya, Fotonya keluarin. secara fisik capek saudara, tapi kami sengaja melakukan hal itu, sengaja, intentionally, karena kami tahu sudah 3 minggu tidak terlalu memperhatikan Angeline, jadi kami mau memastikan dia baik-baik saja. Meskipun cuma 2 malam di Singapura saudara, dan ketemunya cuma makan malam gitu saudara. Lagi fotonya. Tapi itu quality time banget buat kami saudara ya. Nah bisa ngajakin dia makan bersama-sama, jalan-jalan, dia pengen dibeliin sepatu karena dia lagi sibuk banget bikin film-film saudara. Dan satu lagi ada foto satu lagi ya. Dan kabar baik juga saudara, Angeline terpilih mewakili sekolahnya. Nanti bulan November ini dia akan dikirim ke KL untuk workshop film di mana murid-murid dari seluruh dunia kumpul di sana untuk bikin film bareng-bareng. Dan di sekolah dia terpilih 3 di antara 48 murid di fakultas filmnya dia saudara, dan dia satu-satunya murid cewek. Karena kalau ngomong perfilman tuh berat banget, itu dunianya laki-laki harusnya ya, tapi rupanya anak kami tangguh loh saudara ya. Lihat dulu gennya dari mana, videografi dan fotografi dong saudara ya. Dari Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus nurun ke papa, nurun ke dedinya, lalu nurun ke cucunya, begitulah saudara ya. Nah, saudara kita lihat juga kemudian setelah itu pas kami balik ke Jakarta ya, meluangkan waktu bersama dengan James tentu saja ya. Jadi sebagai orang tua kita harus bisa mengatur keseimbangan. Kalau sadar diri kita udah terlalu sibuk ya kan, harus mau meluangkan waktu. Ini kemarin saudara ya, rencananya pergi ke Jakarta Fashion Week, tapi ternyata anak-anak nggak boleh masuk. Ya udahlah, dan kita have fun, makan ya kan. James juga suka ini apa, makan sour Sally gitu kan ya. Next, foto berikutnya ya. Nah makan sour Sally, dia sukanya yang black sakura sampai jadi ya papa mama juga ikut ya, sampai ini ya tercipta kumis ya gitu saudara. Nah ini perlu dilakukan dan harus sengaja dilakukan. Betapa sibuknya kita pun. Ada amin saudara ya. Amin, haleluya. Saudara kita tahu slide berikutnya. Kita paham bahwa di dalam keluarga, ini ada juga foto 4 generasi. Cerita dikit dong. Oh iya, ini foto 4 generasi waktu oma saya belum meninggal saudara ya. Kita selama oma hidup sering sekali membuat foto 4 generasi. Secara sengaja kami terbang ke Surabaya, meluangkan waktu bersama dengan oma, ngajak dia makan, ngajak dia pergi saudara ya. Jadi sekarang ketika orangnya sudah tidak ada, ini merupakan kenangan yang sangat indah. Karena sekarang udah jadi 3 generasi, nggak 4 generasi lagi. Tunggu Angeline nanti punya anak, saya punya cucu, baru 4 generasi lagi saudara ya. Haleluya, ya. Memang nggak bisa dipungkiri bahwa di dalam keluarga ada aja masalah terjadi, betul nggak? Saudara pasti mengerti apa yang saya katakan. Nggak ada satupun keluarga yang sempurna. Kadang-kadang bahkan ada pecah, perceraian terjadi, brokenness terjadi. Nah berikutnya, dalam kasus keluarga yang sudah berantakan, kan istilahnya family bonding itu juga tetap wajib ada. Ini yang Anda harus lakukan, saudara. Saudara mau tahu apa itu yang harus dilakukan ya? Kadang-kadang kalau kita ketemu ribut, ketemu marahan, saudara ya. Ini yang perlu kita lakukan, saudara ya. Keluarga, yang perlu kita lakukan adalah forgive and forget. Nggak ada cara yang lebih baik daripada ini, saudara. Karena apa? Pada waktu kita nggak pernah mengampuni, kita nggak pernah bahkan melupakan tentang masalah-masalah yang pernah terjadi di masa lalu. Kita pada waktu ketemu maunya bawaannya emosi. Bawaannya mau marah, betul nggak saudara? Bawaannya udah hatinya udah deg-degan dulu, udah lebih cepat 30 beats per menit daripada normalnya. Ini nggak baik tentunya saudara ya. Nah makanya kita belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Buka bersama dengan kami Mika pasal yang ke-7 ayat 19. Firman Tuhan di sini berkata, biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa-dosa kita ke dalam tubir laut. Saudara, kita tahu bahwa sebenarnya ini adalah suatu gambaran daripada contoh yang terbaik atau ultimate example yang hanya bisa dilakukan bukan oleh sosok manusiawi, tetapi oleh sosok surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Betul nggak? Tetapi kita sebagai anaknya, kita nggak boleh lepas pengharapan.
Kita harus mau berusaha belajar untuk serupa dengan Tuhan. Betul nggak saudara ya? Oleh karena itu bagi saudara yang keluarganya bermasalah, saudara yang kerap kali bahkan suami istri udah musuhan saudara, kakak adik, orang tua anak udah bawaannya emosi terus. Bahkan ada anggota-anggota keluarga itu yang kayaknya udah bagian dari jaringan terorisme gitu loh saudara. Kalau ketemu ribut, ketemu pecah, ketemu berantakan semua ini saudara ya. Ini yang perlu kita lakukan melalui firman Tuhan ini. Yang pertama saudara ya, slide berikutnya, hapuskan kesalahannya. Sama seperti bagaimana Tuhan sudah terlebih dahulu memilih menghapuskan kesalahan saudara dan kesalahan saya. Saya mau tanya, berapa banyak yang kesalahanmu sudah dihapuskan oleh Tuhan? Yang masih ingat ini saudara. Kita nggak boleh lupa, satu-satunya hal yang tidak pantas kita lupakan akan masa lalu kita adalah dosa kita sudah diampuni. Bukan cuman sudah diampuni tapi sudah dihapuskan. Ada amin. Amin. Ya, dilupakan, saudara. Yang kedua, kubur dosanya. Firman Tuhan mengatakan dikuburnya di mana? Di tubir laut. Tubir laut itu bukan cuman sekedar dasar lautan loh, tetapi jurang lautan. Indonesia di Laut Banda itu memiliki kedalaman jurang laut sekitar antara 400 sampai 500 dalamnya saudara ya, dari dasar laut itu masih turun lagi 400 sampai 500 meter di bawah dasar laut saudara. Saudara bisa bayangkan itu. Setinggi Monas itu dibalik, dimasukkan ke sana dan masih bisa tenggelam. Sedalam itu pula dosamu diampuni dan dilupakan oleh Tuhan. Amin. Makanya saudara, pada waktu ada orang yang bersalah kepada kehidupan kita, khususnya, katakan khususnya. Khususnya orang-orang yang kita sayangi, yang menyayangi kita, anggota keluarga kita saudara. Ini wajib sekali saudara. Untuk kita kuburkan dosa mereka. Enggak kita ingat lagi. Dan yang nomor 3 ini penting sekali. Yaitu belajar untuk menyayangi mereka kembali. Kalau kita enggak pernah mau belajar untuk menyayangi mereka kembali. Maka artinya kita gagal move on. Kita masih hidup di masa lampau. What you need to do is to forgive and to forget. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita lanjut dengan slide berikutnya. Kolose 3 ayat 14 saudara ya. Mengatakan seperti ini. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Kenakanlah apa saudara? Kasih. Kasih. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ada amin saudara? Yes. Jadi ikatan keluarga itu tidak akan bisa bersatu dengan sempurna. Kecuali ada kasihnya Tuhan. Ada amin saudara? Amin. Karena kasih manusia itu terbatas. Jadi di sini kita sekali lagi diajarkan upgrade cinta kasih kita. Cinta kasih yang manusiawi itu menjadi cinta kasih yang agape. Betul. Cinta kasih yang ilahi. Ada amin saudara. Jadi antar keluarga meskipun ada ribut, meskipun ada masalah. Kemarin waktu nulis buku sempat ribut juga loh saudara. Karena dia tegangan tinggi, saya juga tegangan tinggi gitu kan saudara. Nanti bisa seperti dramanya Pak Michael sama Bu Marlene. Apa maumu? Gitu saudara ya kan. Nah, tapi nggak sampai tapi gitu. Kita nggak sampai gitu. Ya itu kan drama, itu kan didramatisir. Enggak, Pak Michael. Enggak, itu Pak Michael dramanya keren banget saudara ya. Kalau mau minggu depan kita putar. Ya, ada yang belum lihat kan? Ada yang belum lihat? Minggu depan kita putar, kita bawa bukunya saudara, sudah jadi. Mesti ya, lihat yang behind the scene-nya, yang ada suaranya gitu kan saudara ya. Aku udah capek, udah nyuci, bersih-bersih rumah gitu kan ya. Aku gak nganggur di rumah. Ya tapi anak-anak kan harus belajar, kamu harus memperhatikan anak-anak gitu. Gebrak meja, apa maumu? Gitu saudara. Yang keren Agatha saudara. Lirik tek gitu, keren. Nah minggu depan deh, lihat deh minggu depan ya. Ternyata ada bakat yang terpendam. Menjadi artis sinetron gitu ya. Jadi bukan cuma Pak Kus saja yang pura-pura pincang di kereta ya Pak ya. Oke, ada obsesi-obsesi jadi bintang film saudara. Iya, ini penting saudara ya, ini penting sekali. Ya, kenakan kasih saudara ya. Jadi kasih yang agape. Walaupun kamu menyakitkan hatiku, aku tetap memilih untuk mencintaimu karena ada kasihnya Tuhan dalam hatiku. Ada amin saudara. Amin. Atau anak-anak, walaupun anak-anak ini seringkali mengecewakan kita ya kan. Berbuat salah enggak ngaku, malah bohong gitu kan. Kita pikir masih kecil, masih polos, ternyata pinter bohong gitu kan saudara. Nah itu pun kita harus bisa tetap mengasihi mereka karena ada kasih Allah dalam hatinya kita. Kasih yang agape itu loh saudara. Right. Kasih yang meskipun, kasih yang walaupun, bukan karena aku mencintaimu karena kamu cantik. Lah terus kalau udah tua, kalau udah gak cantik, kalau udah keriput, kalau udah melorot gimana? Ya kan?
Aku mencintaimu karena bodimu kayak gitar. Terus kalau udah punya anak 5, terus jadi bodinya gede gimana? Gitar juga sih tapi cello gitu saudara ya. Masih tetap gitar tapi gede gitu saudara. Nah terus gimana ya? Jadi tidak boleh seperti itu saudara. Tapi kita harus upgrade cinta kita menjadi aku mengasihimu meskipun kau sudah berumur, keriputmu sudah keriputmu sudah keriput gimana sih? Kulitmu sudah keriput gitu kan ya. Bodimu udah melar tapi aku tetap mencintaimu. Karena aku memegang komitmen janji nikah kita. Karena ada kasihnya Tuhan dalam hatiku. Amin saudara. Haleluya. Yes. Kita berikan pujian yang paling meriah buat Tuhan. Sebagai penutup saudara ya, wrap up. Saya minta pemain keyboardnya untuk balik dulu supaya kita diiringi saudara ya. Mari kita wrap up, kita lihat saudara ya. Satu hal yang pasti kita tahu. Yang pertama, keluarga kita punya harapan untuk bisa utuh kembali. Yang percaya katakan amin. Amin. Kalau saudara hari ini belum memiliki keutuhan itu, work on it saudara. Jangan cuma diam aja, jangan cuma pasif. Nunggu seperti kiper gitu saudara ya. Tetapi lakukan sesuatu. Ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang diajarkan di tempat ini. Termasuk saudara yang ada di luar sana. One day datang ke tempat ini supaya saudara bisa kenal dengan kami. Kami bisa berdoa untuk saudara. Dan ada harapan bahwa keluarga kita bisa menjadi utuh kembali. Ada amin saudara. Ya saya ucapkan berkat Tuhan, keluargamu akan utuh kembali. Masa depanmu bahagia saudara. Ini bukan fata morgana. Keutuhan keluargamu. Cinta kasih seperti bagaimana saudara melihat teman-temanmu. Mereka mengalami cinta kasih itu bukan fata morgana. Tetapi saya ucapkan hal itu dapat terjadi kepada kehidupan saudara. Yang kedua, setiap anggota keluarga dapat mempunyai kesehatan emosi yang defisit. Tetapi pada waktu kita mengerti kebenaran Tuhan, kita isi mereka. Kita bertanya kepada mereka secara intentional, secara sengaja. Bagaimana aku bisa menyayangi kamu? Apa yang salah selama ini yang aku lakukan? Bukan supaya kita lagi berantem saudara. Tetapi supaya kita diskusi. Ini penting dalam anggota keluarga. Pada waktu makan, pada waktu tidur, pada waktu di jalan. Kata firman Tuhan, kita berdiskusi dengan keluarga kita. How can I serve you? Bagaimana aku dapat menjadi berkat buat kamu? Anakku, bagaimana saya bisa menjadi berkat buat papa? Ini penting banget saudara ya. Sehingga setiap anggota keluarga kita bisa punya kesehatan emosi yang baik. Supaya apa saudara? Hanya kasih Kristus yang menjadi pengikat buat kita. Kasih Kristus yang menjadi seperti batu penjuru itu. Batu yang sempurna, yang tidak pernah gagal. Dan kalaupun saudara ini yang terakhir. Kalaupun saudara sekarang masih hidup dalam kekurangan ini. Upgrade your love. Upgrade saudara. Supaya kasih manusiawi saudara bisa menjadi relationship goal saudara, kasih agape. Ini sepertinya keadaannya susah sekali Pastor Daniel. Tetapi percayalah bersama dengan Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Amen. Kasih agape daripada surga ini pertama-tama harus pribadi demi pribadi alami. Bayangkan saudara kalau saya dapat mengalami kasih agape. Pastor Debbie dapat mengalami kasih agape. Dan kemudian anak-anak kami, Angelin dan James, masing-masing mengalami kasih agape. Bukan karena kasih yang sengaja dipaksakan terjadi. Maka di dalam lingkungan keluarga kita, pasti, bukan moga-moga, tetapi pasti ada pemulihan. Janji firman Tuhan berkata, satu orang di dalam rumah tanggamu bertobat, seluruh isi rumah tanggamu pun akan diselamatkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. We praise you Father.